Halo P-Viewers, setelah ini rekan-rekan akan menyaksikan tayangan dari P-View. Untuk rekan-rekan yang baru menonton, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Pastikan juga untuk di-share ke rekan-rekan terdekat Anda. Happy watching! Halo P-Viewers, welcome to P-View Video by Parmavida Akoladia Group. Gimana kabarnya nih rekan-rekan profesional? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Oke, kembali lagi di video P-View bersama topik yang menarik tentunya dengan narasumber yang gak kalah menarik nih. Nah, saat ini saya sudah bersama Bapak Ardana Bayu Rindra yang biasa kita kenal nih dengan Bapak Dana. Oke, halo Pak Dana. Halo semua. Sehat Pak hari ini? Sehat, Puji terima kasih. Tuhan. Oke, Pak, sebelumnya nih ada rekan-rekan kita mungkin yang baru menonton atau mungkin sudah lama tapi baru melihat Bapak nih. Nah, boleh diceritakan mungkin kesibukannya sekarang apa dan bergerak di bidang apa nih Pak? Ya, baik, terima kasih. Salam kenal, salam jumpa teman-teman semua. Saya saat ini direktur di Daigo Consulting dan Academy. Selain saya memanage kegiatan di konsultansi saya, sehari-hari juga saya memberikan konseling dan juga training, webinar, seminar, online, offline, dan juga kegiatan-kegiatan seperti ini ya, di area ekspertis saya tentunya. Oke, memang pas banget buat topik kita hari ini rekan-rekan. Oke, tapi sebelumnya jangan lupa nih buat P-Viewers untuk like, comment, dan subscribe YouTube channel di bawah ini ya. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja kita conclusion ke topik kita hari ini, Business Communication Skills. Oke Pak, yang pertama nih, apakah keterampilan komunikasi efektif itu bermanfaat untuk mencapai kesuksesan bisnis atau di dunia kerja sendiri, Pak? Oke, to the point ya. Ya, jawabannya sangat bermanfaat. Gitu. Kenapa? Karena dengan komunikasi yang efektif ya, kita bisa mencapai titik nilai keselarasan ya dalam suatu hubungan antara kita dengan lawan bicara kita. Dan keselarasan ini bisa mendorong tumbuhnya kepercayaan. Ya. Karena kepercayaan menjadi landasan yang kuat atau elemen yang kuat dalam kita membangun satu partnership ya, bisnis ataupun di mana kita mau mulai bekerja di satu organisasi atau perusahaan ya. Dan ini adalah faktor utama, faktor penting di dalam membangun satu continuous atau kegiatan kebersamaan kerjasama dalam jangka yang panjang nanti ke depannya. Oke, jadi faktor trust itu sendiri penting pasti ya Pak? Ya. Oke, tapi sebetulnya nih Pak, selain itu apa ada elemen-elemen penting lainnya nih Pak yang harus kita punya untuk mencapai komunikasi bisnis yang efektif? Ya tentunya sama halnya dengan kemampuan kita berkomunikasi antar pribadi ya. Kita harus memiliki sejumlah kemampuan atau elemen dasar yang berkembang pada diri kita. Ada 8 elemen yang perlu dikembangkan oleh diri kita. Kompetensinya, tidak hanya soft skills tapi kompetensi skillsnya juga. Yang pertama adalah keterbukaan diri dan pikiran kita ya. Lalu yang kedua mengenali lawan bicara kita. Lalu yang ketiga kesiapan mental kita sendiri. Sebelum kita berkomunikasi tentu kita harus memiliki setup mental yang sesuai dengan ruang diskusi atau ruang interaksi kita nanti. Kemudian memiliki objektivitas ya, jadi kita sudah tahu nanti tujuan kita apa dan apa yang akan kita bicarakan dengan lawan bicara kita nanti ini ya. Effective listening, ini satu hal yang penting juga kan, karena tidak hanya bahwa kita menjadi pendengar yang aktif, tapi kita menjadi pendengar yang selektif. Artinya bahwa apa yang kita dengar, apa yang kita perlu ketahui, itu kita filter. Jadi tidak semua informasi kita gitu ya, serap gitu. Tapi hal-hal yang penting yang perlu kita ketahui, itu yang kita serap. Karena disebut dengan effective listening.
Kemudian juga kemampuan berbahasa, ya. Bukan berarti Anda pintar bahasa Indonesia, bahasa Inggris, atau Anda le français gitu ya. Nggak seperti itu. Berbahasa di sini maksudnya adalah bagaimana kita membangun ambience-nya sehingga ada kesetaraan di dalam kita berkomunikasi. Ya. Kemudian non-verbal communication, seperti kita berdiskusi, kita ngobrol saat ini, semua bentuk non-verbal kita, baik mimik, gesture, perubahan wajah, emosi yang terlihat, gerakan tangan seperti saya gunakan sekarang ini semua berperan dalam berkomunikasi. Dan yang terakhir adalah kemampuan leveling. Jadi kita harus memiliki kemampuan untuk memodifikasi cara kita berkomunikasi. Begitu kita tahu siapa yang kita hadapi dan ruang komunikasi kita ini ada di tingkat mana. Gitu. Yang berbeda. Kalau misalkan saya berkomunikasi untuk kampanye di depan ribuan orang, cara saya berkomunikasi pasti yang gitu ya, beda. Ya, betul kan? Dengan massa ya. Jadi begitu one on one dan pembicaraannya adalah high intellectual misalnya, kemudian kita pun juga mengadjust diri kita dengan pembahasan yang di level itu gitu ya. Nah, ini jadi memang ini 8 elemen ini adalah skills yang bisa kita kembangkan, bisa kita latih. Oke, jadi rekan-rekan boleh dicatat mungkin 8 skills tadi untuk mengembangkan komunikasi kita. Nah, tapi nih Pak, kita misalnya sudah menerapkan 8 skills ini, tapi pasti ada saja hambatan komunikasi dalam konteks bisnis nih ya Pak. Kira-kira gimana sih Pak kita mengatasinya? Mengatasi hambatan? Ya, sebelum kita mengatasi hambatan ya, kita mesti tahu dulu, mesti mengerti dulu faktor-faktor penghambatnya dari sebuah komunikasi ya. Itu ada 4 hal yang bisa kita ketahui. Pendekatan kita bisa melakukan melalui 4 poin ini. Yang nomor 1 adalah kondisi psikologis. Nah, faktor elemen komunikasi ataupun ruang komunikasi apapun yang akan berjalan ataupun sudah berjalan, kalau faktor psikologis pembicaranya sedang terganggu, ya, komunikasi itu tidak akan berjalan secara ideal. Ya. Ada disrupsinya, pasti ada gangguannya, karena proses berpikir kita, cara kita mengambil keputusan itu bisa saja terganggu, gitu ya. Jadi kita harus memastikan bahwa kondisi psikologis kita dulu sudah siap, sehat untuk kita mulai berkomunikasi. Ya, kalau kita berkomunikasi misalkan dalam keadaan yang penat pikirannya, tadi habis kegiatan ini, habis kegiatan itu, habis ini, lalu kita pindah lagi topik kegiatan yang berbeda, gitu ya. Ini harus ada proses supaya kita rest dulu, istirahat dulu, persiapan dulu, supaya kita kemudian bisa tune in pada kondisi psikologis yang diperlukan pada saat kita berkomunikasi di ruang komunikasi yang berbeda tadi. Dan yang kedua adalah kita mesti memastikan bahwa tidak ada gangguan atau disrupsi dalam kita berkomunikasi ya. Misalnya ruang komunikasi kita sekarang nih di ruangan tertutup, hanya ada beberapa orang yang ada di ruangan ini, dan dipastikan tidak ada gangguan-gangguan suara misalnya ya, atau gangguan-gangguan ring telepon yang datang dan kemudian bisa menginterupsi kegiatan berkomunikasi kita. Contohnya itu yang sederhananya. Dan ketiga adalah konteksnya. Konteksnya harus selaras yang sama nih. Jadi apa yang mau saya diskusikan, apa yang dia akan diskusikan ini sama, konteksnya sama. Ya. Apa yang mau kita bahas, objektivitasnya pun juga sama. Mungkin motif dan tujuannya mungkin bisa saja berbeda, ya. Tetapi bahwa konteks bahasan, ruang bahasan ini kita sama. Dengan begitu komunikasi bisnis itu bisa berjalan lebih ideal. Dan yang terakhir adalah perbedaan karakter. Ya. Perbedaan karakter, kepribadian, latar belakang, ini bisa menjadi hambatan dalam berkomunikasi. Nah, kalau kita bicara komunikasi bisnis, maka kita berbicara komunikasi yang penuh etika sebetulnya. Tapi tergantung juga bisnis apa yang mau kita diskusikan ya. Kalau kita mau bicara bisnis martabak pinggir jalan gitu, berbeda dengan kita bicara bisnis martabak di restoran besar. Iya, gitu. Kurang lebih seperti itu. Oke, jadi itu cara-cara mengatasinya dan kira-kira hambatan apa saja tadi ya Pak yang bakal kemungkinan terjadi. Oke, kita bicara sekarang real life-nya nih Pak, real life situation. Misalkan di suatu kantor ya atau sebuah perusahaan ada sebuah tim gitu kan. Lalu ada Pak seorang manajer yang ingin menyampaikan
kabar yang kurang enak nih sebenarnya didengar sama karyawannya gitu kan, seperti pengurangan anggaran atau pengurangan tim sendiri. Nah, gimana sih Pak strategi efektifnya yang bisa disampaikan oleh si manajer ini gitu Pak, supaya semuanya dapat juga mendapatkan respon yang baik juga pastinya. Iya. Kasus seperti ini cukup banyak ya saya dapatkan dalam bentuk counseling ya, leadership counseling dan sebagainya pada saat masa-masa pandemi kemarin. Pandemi kemarin tuh banyak perusahaan harus lay off karyawannya ya, kemudian bukan saja itu pun pengurangan jam kerja ya, perubahan pola kerja, sehingga perusahaan tuh harus menyampaikan berita yang tegaan tadi mau nggak mau kepada karyawannya ya. Nah, ini memang membutuhkan strategi komunikasi di sini ya. Tentunya strategi komunikasinya haruslah melibatkan karyawan itu sendiri. Ya, jadi tidak hanya sekedar melibatkan para manajemennya aja, karyawannya nggak dilibatkan dalam strategi komunikasinya gitu ya. Sehingga ya ada jadi berkembangnya desas-desus, rumors, gosip. Nah ini malah tidak sehat di dalam komunikasi organisasi, itu komunikasi perusahaan. Nah jadi bagaimana cara melibatkan karyawan di sini, ini adalah kuncinya. Dalam berkomunikasi kita mengutamakan untuk menyampaikan hal yang realita ya, kondisi realistis yang terjadi pada perusahaan atau organisasi. Ini kepada karyawan-karyawan ini semua harus tahu, semua harus berada dalam pemikiran yang sama nih, ruang persepsi yang sama gitu, bahwa kondisi perusahaan dengan data-data yang ada ini dalam kondisi seperti ini. Kalau tidak segera kita ambil tindakan, tidak kita sikapi, tidak kita lakukan perubahan strategi, maka nanti berapa tahun kemudian kita bisa jadi perusahaan yang tidak bernama lagi, hati bankrupt misalnya gitu. Nah jadi untuk ini kita masih membangun strategi manajemen organisasi usaha yang baru misalnya. Nah ini harus diajak, dilibatkan karyawan ya, sehingga karyawan nanti bisa memahami bahwa ada langkah-langkah tertentu yang harus diambil oleh perusahaan di dalam memanage kesulitan ini semua. Dan karyawan mesti tahu itu. Jadi daripada berkembang desas-desus itu, lebih baik kan terjadi komunikasi dari sejak awal. Ya. Betul, Pak. Sehingga nanti pada saat perusahaan harus mengatakan berita buruknya kepada karyawan, ini bisa mengurangi tension-tension yang mungkin bermunculan dari karyawan yang khawatir, aduh saya kebagian di layoff apa enggak dan sebagainya. Untuk menghindari itu semua, maka komunikasi harus terbuka dari sejak awal. Ya, dan kemudian setelah itu ya kita memang mau tidak mau harus menyampaikan berita pahitnya kepada karyawan. Biasanya kalau perusahaan tuh pakai town hall istilah. Jadi dikumpulkan semua, kemudian CEO-nya bicara pada mereka gitu ya. Tapi sebelumnya tentunya communication campaign ini sudah berjalan pelan-pelan lewat informasi yang disampaikan manajemen dan sebagainya itu ya. Nah, pada saat berkomunikasi ya dia harus menyampaikan apa adanya, bahwa salah satu langkahnya adalah penyesuaian aset. Nah, ini satu kata kunci yang baik. Kenapa? Karena SDM itu kita nilai sebagai aset juga bagi perusahaan. Jadi karena kita harus melakukan penyesuaian aset, termasuk di dalamnya adalah SDM, tentu karyawan sudah mulai paham bahwa mau tidak mau dari mereka mungkin akan ada yang terkena dampak dari penyesuaian kembali organisasi perusahaan ini. Nah ini akan memudahkan proses penyampaian berita yang baik kepada karyawan. Oke, jadi memang harus disampaikan apa adanya dulu ya Pak? Ya, tentunya menyampaikan apa adanya itu tidak kemudian dibuka sebuka-bukanya, enggak sih. Pakai strategi lah ya, artinya bijak lah mengatakan bahwa ini datanya seperti ini, data tidak kita tutup-tutupin dan gitu. Dan kemungkinannya bagaimana. Jadi itu harus disampaikan karena tujuannya melibatkan karyawan untuk juga kadang-kadang ada yang strategi yang bagus juga adalah perusahaan kemudian ngajak karyawan untuk memberikan masukan ide-idenya. Gitu. Dalam kondisi seperti ini kamu punya ide apa? Gitu. Dan barangkali ide-ide itu ada yang bagus bisa dijalankan dan bisa saja kemudian kebijakan mengenai penyesuaian aset tadi diubah gitu ya, Pak? Bisa berubah. Ini perusahaan yang bijak, yang terbuka dan pinter nih dalam menyiasati ini, dia melakukan hal-hal seperti itu. Oke, jadi karyawan di sini bisa ikut berperan juga ya, Pak? Oh iya, itu penting. Oke. Nah,
lanjut nih Pak, pasti dalam komunikasi ini kan kita berhubungan dengan orang lain ya. Karena kan tidak mungkin kita komunikasi sendiri gitu kan, kecuali komunikasi internal. Nah, dalam berhubungan komunikasi dengan orang lain ini Pak, pasti ada konflik ya, pasti ada masalah yang terjadi. Nah, kira-kira gimana sih Pak kita bisa menanggulangi konflik tersebut ataupun meminimalisir, jadi supaya kita bisa menyampaikan maksud kita tanpa menimbulkan konflik tersebut Pak? Konflik ya, sama halnya dengan konflik management ya. Konflik communication itu kadang-kadang diperlukan ya. Kenapa? Karena tujuannya itu sebetulnya untuk grounding. Grounding itu ini istilahnya adalah untuk kembali menyamakan frekuensi gitu ya. Konflik itu kadang-kadang memang dibutuhkan untuk kita supaya semua sama-sama memiliki kesadaran terhadap pentingnya interaksi atau komunikasi ini berjalan gitu ya. Tapi karena itu harus dikelola gitu ya. Jangan kemudian dengan sengaja kita menciptakan konflik komunikasi atau kita nggak sadar kita ternyata menciptakan konflik itu sendiri ya. Atau pelan-pelan tidak disadari karena semua berjalan rutin apa adanya berkomunikasi, tapi ternyata ada hidden situation laten ya, yang kita nggak sadari, tahu-tahu terjadi konflik di ujung. Nah, ini yang berisiko dan harus dikelola dengan baik. Ya, mengelola communication konflik ini itu sama dengan kita mengelola konflik hubungan dan sebagainya. Prinsipnya sama. Tetapi di sini yang dibutuhkan adalah lebih pada objektivitas dan keterbukaan. Komunikasi itu pada prinsipnya akan berjalan secara ideal kalau pihak-pihak yang berkomunikasi itu siap untuk berkomunikasi. Ya, itu intinya seperti itu. Ya. Jadi dengan prinsip seperti itu, konflik communication ini bisa kemudian kita manage. Dan tentunya ada satu faktor penting yang harus diperhatikan, non-judgmental namanya. Jadi tidak menggunakan penilaian atau kita menghakimi gitu ya, atau mengkritik orang secara berlebih gitu. Kalau mengkritik barangkali dia mengkritik pendapatnya, tapi bukan karakternya gitu. Kalau karakternya berarti kita jadi judgment terhadap orang ini. Orangnya orang ini biasa ngomong, terus suka banyak ngomongnya suka ngasal. Nah, jadi yang dijudge adalah karakternya. Padahal barangkali pesan komunikasinya itu bagus, benar, betul sekali. Nah, tujuan dari konflik communication ini adalah bukan untuk mengenali perbedaan, ya, tetapi justru untuk mendapatkan common ground. Common ground itu jadi kesamaan value sama nilai. Seberapa besar, seberapa kecilnya kesamaan tadi ini bisa menjadi titik awal ya untuk kita mulai mengembangkan hubungan kita kembali, komunikasi seperti kita mulai lagi, di-resolve lagi komunikasinya dari awal gitu seolah-olah ya. Nah, ini pentingnya kadang-kadang konflik communication itu hadir di dalam proses komunikasi yang berkelanjutan. Oke. Jadi kita perlu cari common ground-nya tadi ya rekan-rekan. Ya. Oke, tadi saya mau highlight nih Pak, ada kita bukan mencari perbedaan di sini. Nah, tapi kita nggak bisa pungkiri nih Pak, Indonesia apalagi ya kita sebagai WNI, kita pasti bekerja sama juga dengan mitra luar negeri nih Pak. Tapi di luar itu kita juga bekerja sama dengan yang bahkan mitra dengan dalam negeri, namun emang budayanya berbeda nih Pak. Emang sudah dari kulturnya, mungkin karena ya perbedaan jarak dan wilayah juga pengaruh ya Pak. Nah, gimana kita bisa meminimalisir kesalahpahaman itu Pak? Mungkin karena ini faktornya dari segi budaya itu sendiri gitu Pak. Ya, ini menarik ya. Saya jadi ingat nonton film Guardian of Galaxy ya. Wah. Itu bukan lagi lintas budaya tapi lintas alien. Nah, ya, jadi makhluk angkasanya udah beda-beda, bahasanya udah nggak ada yang nggak kenal gitu, apalagi si Groot yang I am Groot. Tapi ada yang bisa mengenali komunikasinya dia, pesan-pesannya dia bisa kenali gitu kan. Ini menarik. Kalau kita perhatikan komunikasi lintas budaya ini memang satu bentuk komunikasi yang challenging ya. Kalau kita bicara basic atau natural communication yang terpribadi di dalam lintas budaya ini membutuhkan sejumlah faktor pengamatan yang penting ya, dan itu mesti kita berlatih untuk kita terapkan dalam komunikasi kita sehari-hari, yaitu adanya empati, ya, toleransi,
dan penghargaan. Nah itu jadi penghargaan itu bukan berarti rewarding, kita ngasih sesuatu sebagai penghargaan gitu, enggak. Tapi bahwa kita menghargai perbedaan, bahwa kita menghargai mungkin aja dia nggak ngerti komunikasi kita, nggak apa-apa, kita hargai itu. Sangat mungkin kita juga nggak ngerti komunikasinya dia gitu, karena kita punya latar belakang yang berbeda. Karakter berbeda aja udah kompleks dalam komunikasi, apalagi kita bicara perbedaan dalam latar belakang gitu ya, kehidupan dan sebagainya. Nah, 3 hal tadi itu penting untuk kita pahami di dalam konteks kita berkomunikasi lintas budaya. Satu hal penting lagi, pokok kunci dari lintas budaya adalah etika. Nah, kita harus belajar berkomunikasi dengan menggunakan etika. Universal ethics itu ada ya, dalam misalkan tadi ya, seperti toleransi, menghargai, dan sebagainya, itu universal ethics sebetulnya. Dan kemudian bagaimana kita menggunakan bahasa tubuh kita. Jangan sembarang berkomunikasi dengan menggunakan bahasa tubuh yang kita pikir misalnya, ini keren nih kalau orang bilang bahasa tubuhnya hang loose, relax aja gitu. Tapi buat budaya lain barangkali ini nggak boleh ini gitu. Sesuatu yang berbeda gitu artinya. Nah, jadi hati-hati dalam menggunakan bahasa non-verbal dalam komunikasi. Nah, kalau kita lihat di misalkan antar kepala negara gitu ya, kan kumpul presiden, komunikasinya gimana? Mau nggak mau pakai teknologi penterjemah, benar. Ya, supaya semua saling ngerti. Tapi tetap saja motivasi dan cara mereka dan tujuan dan cara mereka menyampaikan komunikasi itu kan berbeda. Yang tadi saya sebut bahasa tadi, gitu ya. Bahasanya orang Rusia sama Indonesia bisa sama menggunakan bahasa Inggris, tetapi bahwa ada elemen-elemen di belakangnya seperti motivasinya, cara mereka memahami lawan bicara, cara mereka berkomunikasi, menyampaikan kebutuhan mereka, itu mungkin mereka punya frase-frase yang berbeda dengan apa yang kita miliki. Budaya kita timur lebih nerimo, lebih sabar, lebih tenang. Kalau di sana mungkin lebih agresif, lebih powerful gitu. Nah, ini mesti kita bisa adaptasikan kemampuan kita dalam berkomunikasi lintas budaya tadi. Oke, jadi gimana kita bisa menerima lawan bicara kita berkomunikasi juga ya, Pak? Iya. Oke. Betul sekali. Baik, Pak. Di era 4.0 nih, Pak, di era industri ya. Kita kan berbicara sekarang teknologi ini yang paling terlihat tuh AI juga ya, Pak, kan? Dari ChatGPT dan segala macam, dan itu semua pasti juga udah memajukan komunikasi dalam dunia bisnis yang efektif ya, Pak. Nah, kira-kira itu gimana dia mempengaruhinya, Pak, dan apa sih yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkannya? Ya, sekarang banyak mulai berkembang teori komunikasi baru dengan perkembangan teknologi ini, ya. Dan karena adanya perubahan atau pergeseran prinsip dalam berkomunikasi juga, pergeseran cara berkomunikasi, budaya berkomunikasi gitu, itu terjadi perubahan karena dinamika perkembangan teknologi ini, ya. Kalau saya mengatakan efektivitasnya itu sangat bergantung pada pemanfaatan teknologinya. Sebagai contoh gini, dulu email itu adalah media komunikasi formal. Ya, kalau kita bicara business to business, maka email itu adalah media komunikasi formal pengganti surat yang ketik dengan kop surat gitu misalnya, ya. Nah, tapi kalau email kan bisa aja dikasih kop juga, tetapi bahwa itu menjadi media komunikasi yang formal, ya. Sementara ada muncul WhatsApp sebagai pengganti dari text messaging, SMS. Tapi sekarang pembahasan untuk komunikasi formal dalam bisnis pun bisa menggunakan WA gitu, WhatsApp. Tidak email tapi WhatsApp. Order bisnis, order kerjaan, ya kan? Iya, benar, Pak. Kemudian permintaan maaf karena ada klien dalam pelayanan, semua lewat WhatsApp, nggak lagi lewat email gitu. Iya. Jadi fungsi WA yang tadi hanya text messaging untuk non formal, lebih kepada interpersonal, bisa menjadi satu media komunikasi yang lebih formal sekarang. Kan ada WA bisnis. Yeah. Ya. Nah, itu jadi teknologi yang berkembang tadi juga jadi mendorong perilaku berkomunikasi yang berbeda dalam penggunaannya tadi, gitu ya. Kalau saya pribadi masih menggunakan email sebagai bentuk formal communication, apalagi kalau kita bicara business to business, ya.
Nah, kalau bicara efektivitasnya, efektif, bahkan mungkin bisa lebih efektif dalam bertransaksi pesan ketimbang kalau kita bertemu langsung dalam komunikasi seperti ini. Apa efektifnya? Kalau berkomunikasi dengan tulisan, kita kan nggak mengutarakan emosi dalam ketika gini. Misalkan gini, tahu nggak, saya ngomong seperti itu sebenarnya nggak nyaman buat saya untuk menyampaikan pada kamu. Kalau itu bentuk emosinya di teks gitu, membaca kan bingung juga, karena dia nggak bisa merasakan effort emosinya di dalam komunikasi itu. Jadi, dan saya juga ngapain ngetik panjang-panjang untuk menyebutkan bagaimana perasaan saya terhadap bisnis ini dengan kamu. Benar, gitu. Pak. Padahal pesan saya adalah sesungguhnya adalah kita harus evaluasi kembali partnership kita, misalnya gitu. Hanya itu ya. Tujuannya kan itu kan. Nah, pada akhirnya orang mengabaikan sisi-sisi disrupsi komunikasi atau pesan-pesan yang tidak relevan secara langsung terhadap konteks pesannya tadi. Nah, jadi orang sekarang lebih singkat kalau menyampaikan pesan, to the point, tak A, yang di sana jawab tak A plus atau B gitu misalnya. Ya. Nah, kalau komunikasi dilakukan tanpa teknologi hanya berhadapan seperti ini, bisa kelihatan semua kan, senangnya, dukanya, gembiranya, gitu, afeksinya ada. Iya. Kalau di komunikasi dengan teknologi itu tidak. Efektif pesannya bisa efektif. Makanya tadi kembali lagi, bagaimana kita memanfaatkan teknologi ini. Tidak semua orang berbisnis senang menggunakan media teknologi dalam berkomunikasi. Iya sih, memang karena kan juga perbedaan antara generasi ke generasi ini ada juga ya Pak. Dari mana mungkin yang sebelumnya lebih nyaman menggunakan email atau merasa itu salah satu caranya hanya di email nih taunya gitu kan. Tapi karena sudah berpacu dengan zaman, kita sekarang ada lagi WA dan lain-lain. Oke. Nah, oke Pak, terakhir nih Pak, lesson learn buat viewers kita yang menonton, yang menyaksikan, gimana tadi strategi kuncinya untuk komunikasi efektif tuh Pak? Oh, komunikasi efektif untuk bisnis ya, konten ya, bisnis konteks ya, baik. Nah, jadi kalau kita mau berkomunikasi untuk bisnis konteks, ya, artinya dengan tema topiknya bisnis, tidak saja kita membutuhkan pengetahuan tentang bisnisnya sendiri. Nah, itu sudah pasti penting, harus ya, jangan kita ngomong soal bisnis tapi kita nggak tahu soal bisnisnya gitu. Buat apa berkomunikasi kalau nggak punya pengetahuannya? Jadi kita harus memiliki at least pengetahuannya tentang bisnis itu sendiri. Dia ada latar belakang, referensi yang kita miliki supaya kita bisa memperkaya pertukaran pesan yang terjadi di sana ya. Jadi misalkan kita berkomunikasi sama lawan bicara kita, partner kita sudah bicara tentang investasi gini-gini, kita nggak ngerti soal investasi, stuck, berhenti deh. Ntar dia masih terus ngobrol soal investasi, saya cuma ngerti soal capital aja, modal dan spendingnya. Tapi investasi saya nggak ngerti. Nah kalau udah begitu terus jadi komunikasi jadi tidak setara. Iya benar. Ya kan, kalau tidak setara ya sulit untuk kita mengembangkan komunikasi ke level selanjutnya. Gitu ya. Dan yang penting dalam komunikasi dalam konteks bisnis ini, kembali lagi tadi bahwa bisnis itu membutuhkan daya tarik dan trust. Ya, orang akan mau berkomunikasi dengan kita kalau dia tertarik dengan apa yang akan kita tawarkan. Ini kalau kita menginisiasi komunikasi ya. Ya, jadi daya tarik itu pertama yang penting. Nah, yang kedua adalah trust. Trust itu adalah tadi kepercayaan tadi. Ya. Nah, untuk dia memiliki trust atau kita juga punya trust terhadap dia, ya, maka kita harus menyesuaikan gaya komunikasi kita. Gaya komunikasi kita. Jadi kadang-kadang misalkan saya akan berhadapan sama orang Inggris. Gaya bahasa tubuh orang Inggris itu kan tertata ya, untuk sebagian orang sih, tidak semua orang Inggris seperti itu ya. Beberapa lah ya. Nah, bahasa Inggrisnya kemudian kayak yang high level dengan ada aksennya yang berbeda sama aksen Inggrisnya orang Australia. British gitu kan. Banget nih ya Pak. Ya, kalau orang Inggris kan bicaranya tuh dengan aksennya tuh lucu gitu ya. Buat saya sih lucu tapi elegan. Kalau aksen Inggrisnya orang Australia itu beda lagi Aussie. Ya beda lagi Aussie ini kan gayanya semua kayak seolah-olah kalau pakai gambaran tuh bahasa Inggris Australia tuh miring-miring gitu loh. Ya, gitu. Ya, seperti saya dulu pernah satu kali ngobrol sama orang Australia, dia waktu pada masa saya masih berdinas di pekerjaan saya yang dulu. Nah, dia bertanya begini pada saya, tapi ngomongnya pakai aksen dia. Could I have a cake? Could I have a cake?
Oke, saya berpikirnya apa? Dia minta kue kan. Nah, saya kasih kue, terus dia bingung. No, I need some cake. Masih makin bingung saya. This is cake. No, this is not cake. Ternyata dia mintanya Coke. Ya, minuman. Saya kasihnya kue. Padahal dia minta minuman dengan merek tertentu gitu loh. Maksud dia gitu. Oke. Baru saya sadar itu kan aksen ya. Iya, aksen. Nah, jadi maka itu tadi kembali lagi bahwa ternyata untuk membangun trust saja itu butuh effort ya. Ke dalam komunikasi itu disebut dengan basa-basi atau feed forward message bahasa teorinya gitu. Nah, itu perlu supaya kita tahu bahwa oh ini orang pakai aksen ini, berarti kalau diminta ini saya harus konfirmasi yang kamu butuhkan ini apa bukan gitu, benar apa enggak. Jangan sampai saya salah persepsi dan salah menangkap tentang apa yang kamu inginkan. Nah, jadi itu pesan saya bahwa komunikasi dalam konteks bisnis itu pertama membutuhkan daya tarik, ya, elemen daya tarik, dan kemudian membangun fondasi trust di antara kedua pembicara. Oke, luar biasa ya Bang. Tepuk tangan ya Pak. Tapi memang benar yang disampaikan oleh Bapak Dana tadi, pertama kita harus membangun trust-nya dulu ya Pak. Maaf saya ulangi, yang pertama kita harus mempunyai daya tariknya dulu. Baru kita membangun landasan trust tersebut terhadap orang yang kita komunikasikan. Oke, makasih juga ya Pak, tadi kita sudah bahas dari strategi, skills-nya, hambatannya, dan bagaimana cara mengatasi hambatannya juga sudah kita tuntas kupas habis nih Pak. Oke, sebelumnya terima kasih ya Pak, kita sudah bahas dari semuanya dan semoga bermanfaat juga untuk para viewers dan dapat diterapkan juga untuk kedepannya. Oke, kurang lebihnya itu saja Pak. Mungkin Bapak ada last statement buat viewers kita? Last statement, banyak berlatih ya, belajar dan berlatih gitu, dan jangan sungkan-sungkan untuk menyaksikan saya di acara-acara seperti ini. Gak apa Pak, self promotion is needed. Yes. Oke. Jangan lupa juga sekali lagi untuk viewers kita untuk like, comment, and subscribe YouTube channel di bawah ini. Oke, see you on the next video. Bye bye. Nah, gimana nih videonya viewers? Semoga sudah cukup menginspirasi ya. Oke, nantikan juga tayangan-tayangan selanjutnya dari Preview dengan klik tombol subscribe di bawah dan jangan lupa notification-nya juga supaya nggak ketinggalan video-video terbaru. Oke, see you on the next video. Bye!